Shalom Permata Kanaan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita berjumpa lagi pada malam hari ini di PA kita, PA Online Permata Kanaan, yang temanya Jam Doa Permata. Dan kali ini kita mendapatkan tema yang sangat bagus sekali, di mana Jam Doa Permata kali ini bertemakan kita anak-anak permata, anak-anak Tuhan, untuk bisa mengasihi orang tua kita. Untuk itu teman-teman semua, kita akan memulai PA kita, PA online kita. Marilah kita angkatkan satu penyembahan. Kita bernyanyi dari KJ kita nomor 17, ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir, yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan Allah hadir, yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, 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 untuk selamanya dinyanyikan malaikat sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Saatnya, saudara-saudaraku, kita memasuki jam doa permata GBKP. Bagi teman-teman yang sudah bersiap, bila teman-teman sudah memiliki peralatan yang sudah disiapkan seperti lilin ataupun lampu, boleh dihidupkan karena kita akan memasuki jam doa permata kita. Saudara yang terkasih, bukanlah suatu kebetulan hari malam ini kita bertemu dan bersekutu dalam indahnya cinta kasih Tuhan. Allah kita sangat mengasihi kita dan memberikan orang tua yang tetap mengasihi kita dalam segala situasi dan keadaan kita saat ini. Malam ini kita mengadakan jam doa untuk merenungkan kebaikan hati dan ketulusan orang tua kita dalam membesarkan, memberikan yang terbaik dalam hidupnya untuk kita. Malam ini juga kita akan membentuk tekad kita untuk lebih mengasihi orang tua kita. Sembari kita merenungkan kata-kata tersebut, mari kita bernyanyi kembali. Kita katakan, selidiki aku, lihatlah hatiku, apakah sungguh aku mengasihimu Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat
dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Kami masih sering mengecewakan orang tua kami ya Tuhan. Kami masih sering membuatnya bersedih. Bahkan mungkin juga kami menyaksikan sendiri kekecewaan itu di wajahnya. Ampuni kami yang masih muda ini ya Tuhan. Ajarlah kami mengerti dan tidak melakukannya lagi. Untuk merenungkan sikap dan perbuatan kita terhadap orang tua kita selama ini, marilah kita bernyanyi di doa Ibu Bapa Kami. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengenal. Di sore hari nan sepi, ibuku berteduh, sujud berdoa, aku dengar namaku disebut. Di doa Ibu, Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. ada namaku. Ada namaku disebut. Teman-temanku yang terkasih, saat ini mari kita menyiapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, pemelihara seluruh hidup kami, hidup keluarga kami, hidup orang tua kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Bahkan pada ibadah PA Permata online kami, dalam jam doa ini Tuhan, kami mau lebih lagi merenungkan kebaikan Tuhan melalui kehadiran orang tua kami di dalam kehidupan kami. Ajar kami agar kami mampu mengerti tentang firman-Mu, bahkan kami mampu melakukannya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, teman-teman Permata, firman Tuhan yang menyapa kita pada jam doa Permata kali ini diambil dari kitab Kejadian 48 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Kejadian 48 ayat 11 sampai ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Jadi teman-teman Permata yang kukasihi, di dalam jam doa ini tema kita adalah menghormati orang tua. Mungkin kita sudah pernah mendengar perenungan ini juga dari sosial media. Ada seorang bapak yang sudah tua, ya, tangannya sudah mulai keriput, usianya sudah memasuki usia senja.
Dia memiliki 4 orang anak, di mana anak-anaknya sudah pada berhasil, sudah sukses, mampu hidup di kota besar dan mampu menghidupi kehidupannya masing-masing. Tidak bisa dipungkiri karena kesuksesan mereka, mereka sudah memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Sehingga terkadang anak-anaknya lupa untuk sekedar menanyakan kabar orang tuanya. Salah satu dari anaknya pernah membelikan orang tuanya handphone, agar ketika mereka ingin berhubungan, mereka boleh berhubungan dengan begitu mudahnya. Tapi sang bapak dengan kepolosannya, dia pergi ke counter, ya, ke tempat ponsel. Jadi dia bertanya kepada bapak yang ada di sana yang bisa memperbaiki handphone, dia berikan handphonenya. Tolong cek handphone saya. Apakah handphone saya ini rusak? Lalu bapak yang ada di counter itu mengecek handphone bapak itu, tapi ternyata handphone itu baik-baik saja. Handphone itu tidak rusak dan dia kembalikan sama bapak itu. Handphone bapak tidak rusak. Lalu kenapa handphone ini tidak pernah berbunyi tanda telepon daripada anakku? Ya. Dengan polosnya bapak itu berpikir bahwa handphonenya rusak karena anaknya satu pun tidak pernah menelepon dia. Jadi saudaraku yang terkasih, teman-teman Permata, hari ini kita diajak ya untuk kembali merenungkan dalam jam doa kita ini. Seberapa jauhkah kita sudah menunjukkan kecintaan kita, rasa hormat kita, rasa penghargaan kita akan orang tua kita. Mungkin untuk membalas semua kebaikan mereka, kita tidak akan pernah mampu. Ya. Untuk membalas semua kebaikan mereka, kita tidak akan pernah mampu. Tapi kita diajak untuk menghargai, untuk mengasihi, dan menghormati orang tua kita. Kenapa? Jawabannya adalah karena itu adalah perintah Tuhan. Entah apapun keadaan orang tua kita masing-masing, apapun kelebihan mereka, apapun kekurangan mereka, atau mungkin mereka pernah membuat kita kecewa dalam keputusan yang mereka buat, peraturan yang mereka buat. Tapi hendaklah, marilah kita tetap menyayangi dan menghargai mereka. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini dari kitab Kejadian 48 ini adalah kisah seorang Yusuf yang sudah berhasil di tanah perantauan, begitulah kira-kira. Yusuf yang berhasil memiliki pekerjaan yang baik, sudah menikah, sudah memiliki keturunan, tapi di balik keberhasilannya, dia tidak lupa dari mana ia berasal. Makanya saat dia pulang, kalau kita perhatikan firman Tuhan ini tadi, apa yang dia lakukan? Dia bersujud di kaki ayahnya, mencium ayahnya sampai mukanya itu sampai ke tanah. Ya. Mukanya sampai ke tanah sebagai tanda bahwa dia sangat-sangat menghormati, sangat-sangat menghargai orang yang telah membesarkan dia, orang yang telah mendidik dan memelihara dia dari masa kecilnya. Lebih lagi, teman-teman Permata,
Kenapa kita harus menunjukkan sikap penghargaan kita kepada orang tua kita? Keluaran 21 ayat 17 mengatakan, ya, siapa yang menghormati orang tuanya itu akan diberikan umur yang panjang, kebahagiaan yang lebih. Apa yang dia kerjakan berhasil. Tapi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, dia pasti dihukum mati. Ada dua sikap yang sangat kontras. Jika kita menghargai dan menghormati orang tua, kebaikan, berkat, umur panjang akan menjadi milik bagian kita. Tapi ketika kita mengutuki ayah dan ibu, ya, kata mengutuki tidak melulu seperti kisah daripada Malin Kundang. Tapi sikap anak yang mempermalukan orang tua, sikap anak, ya, kalau zaman sekarang yang membangkang terhadap orang tua, ya, sikap anak yang mengecewakan orang tua, yang membuat hati orang tuanya menangis. Ternyata pintu-pintu berkat juga tertutup bagi orang yang demikian. Oleh sebab itu, teman-temanku yang terkasih, selagi masih ada waktu, mari tunjukkan kasih kita kepada orang tua kita. Selagi masih ada waktu, selagi mereka masih ada bersama dengan kita, mari kita tunjukkan apa ya bisa membuat mereka bangga. Ketika mereka sudah tidak ada, ketika kita membuat hal-hal yang besar sekalipun, mungkin itu akan memuaskan diri kita sendiri. Tapi kita diajak untuk bisa, ya, menunjukkan kasih kita kepada orang tua kita. Selagi waktu masih ada, selagi waktu masih siang, buatlah mereka bangga. Buatlah mereka bahagia. Buatlah senyuman terukir di setiap wajah mereka. Sehingga mereka bangga punya kita. Mereka bangga punya aku, punya kamu semuanya. Permata GBKP, kebanggaan gereja. Permata GBKP, kebanggaan GBKP Runggun Batu Aji. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, teman-teman Permata, harapan kami agar firman Tuhan ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang sudah jarang menelpon orang tuanya, silahkan selesai jam doa, telepon, hubungi, tanyakan apa kabar mereka. Itu akan menjadi obat bagi mereka. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan firman-Mu yang singkat yang sudah kami dengar. Kami Engkau ajari untuk bisa menunjukkan kasih kami, rasa hormat kami kepada orang tua kami. Sebab mereka adalah perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Ajari kami anak-anak-Mu yang masih muda ini untuk bisa membuat mereka bangga, membuat sukacita mereka semakin bertambah-tambah. Sehingga ya Tuhan, kami sudah mampu melakukan kehendak-Mu. Inilah kami Bapa, kami juga teruskan jam doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Merasa diberkati, saudara-saudaraku, dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pikaris kita. Sekarang, mari kita lanjutkan jam doa Permata.
Saat ini kami berikan kepada saudara-saudara sekalian waktu untuk bersaat teduh selama 2-3 menit. Bapa kami yang di sorga, mampukanlah kami, anak-anak Tuhan, untuk mengasihi orang tua kami, mendengarkan mereka ketika berbicara, patuh terhadap apa yang mereka katakan, hingga kami melihat aura bahagia di wajah orang tua kami. Jadikanlah orang tua kami menjadi orang tua yang bangga bahwa kami adalah anak-anaknya. Mari saudara-saudara sekalian, kita angkatkan satu penyembahan pujian. Kita katakan, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, sebagai air mengalir yang tiada pernah. Sekali katakan, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekarang kita sampai di doa syafaat kita, saudara-saudaraku. Sebelum memasuki doa syafaat, kita angkatkan satu penyembahan. Kita katakan doa. Saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Ceritakanlah semua beban hidupmu di dalam doa, serahkan
adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan. Ceritakanlah semua beban hidupmu di dalam doa. Serahkanlah semua. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Mari semua teman-temanku, kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami sudah mendengar tentang firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada, juga keluarga kami. Tuhanlah yang memberkati mereka senantiasa, memberikan kesehatan, membentengi mereka dengan kasih setia Tuhan, sehingga mereka aman dan tentram bersama dengan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Bapa, bersama dengan teman-teman kami Permata dimanapun berada. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Biar Tuhan boleh pulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan boleh kembalikan keadaan Indonesia sebagaimana sedia kala ya Tuhan. Kami rindu pemulihan terjadi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Berikan hikmat dan kepintaran kepada pemerintah kami Tuhan, supaya dalam keputusan dan kebijaksanaan mereka senantiasa melakukannya atas rasa takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, para pasien terpapar virus COVID-19 ya Tuhan. Kami rindu juga pemulihan terjadi bagi mereka ya Tuhan. Kami rindu mereka disembuhkan. Biarlah angka-angka kesembuhan di bangsa kami ini semakin meningkat dan terus semakin meningkat. Dan angka kematian terus semakin menurun dan semakin menurun. Kami rindu pemulihan terjadi Tuhan. Bahkan untuk pelayan masyarakat, polisi, tim medis, kami juga mendoakan mereka. Biar Tuhan beri mereka kekuatan. Biar mereka sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan dalam menjalankan tugas mereka bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami dari tingkat moderamen, klasis, sampai kepada tingkat runggun, terkhusus GBKP Runggun Batu Aji ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang bantu kami, Tuhan yang boleh pakai kami untuk terus menjadi berkat di tengah suasana pandemi ini. Biarlah hati kami selalu dipenuhi kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah di setiap kesulitan kami, terkhusus teman-teman kami Permata dimanapun berada, di tengah apapun yang kami rasakan Tuhan, biar kami boleh tetap menyerahkan diri kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Inilah setiap seru doa kami. Di atas semuanya ya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sekarang mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom bagi kita semua, sampai ketemu minggu depan.